Pandeglang ini banyak, betul. Tapi yang hebat di berbagai macam bidang secara bersamaan cuma baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada lagi, Pak. Nggak percaya? Saya tanya, Bu, Nabi di masjid hebat apa tidak? Ya, lemes lagi. Bu, Nabi di masjid hebat apa tidak? Di rumah, di pasar, di medan perang, di mata musuh, di mata sahabat, di mata orang tua, di mata anak-anak, di mata istri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada laki-laki hebat di berbagai macam bidang secara bersamaan kecuali baginda Nabi. Ya, orang laki di Banyuras ini banyak yang hebat ya, tapi ada tempat di kantor. Oh, hebat orang laki Banyuras ini. Sekantor orang dimarahin di kantor. Begitu pulang ke rumah dikeplak centong sama istri, dia nggak melawan. Dia nggak hebat di mata istri. Dan Nabi ini hebat. Salah satunya yang paling hebat, baginda Nabi berhasil mendidik anak dan istrinya. Nabi Isa hebat. Bagaimana berkasih sayang kepada sesama manusia, Nabi Isa bisa dijadiin contoh. Karena ajaran Nabi Isa yang paling tinggi itu, kalau kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Bro, kalau kau digampar kiri, tonjok rahangnya. Nah, kalau ditampar kiri kasih kanan, babak belur kita, Pak. Tapi Nabi Isa ya, berkasih sayang kepada sesama manusia, patut Nabi Isa bisa dijadikan contoh. Tapi maaf, bagaimana membangun mahligai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, Nabi Isa nggak bisa jadi contoh. Kenapa? Nabi Isa belum sempat nikah. Betul. Ada beberapa pengikut Nabi Isa menyangka nggak nikah ajaran Nabi Isa, ikut pada nggak nikah. Mubazir. Dikasih perabotan. Perabotan itu lebih baik rusak terpakai daripada busuk menggelantung. Pikirin, jangan dibayangin. Ya, dalam Dianatul Ghaibin disebutkan anak itu ada 4. Ya, ini mencontoh dari baginda Nabi. Pertama, ada yang disebut waladun soleh, anak yang soleh. Ini anak idaman keluarga Islam. Bagaimana ciri-ciri anak yang soleh dijelaskan dalam kitab Anak Soleh Aiman Barro liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da mautihima. Anak soleh itu mereka yang berbakti kepada orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih ada, lebih-lebih ketika orang tuanya sudah tidak. Itu anak soleh. Ketika orang tuanya masih ada, nggak pernah menolak perintah dari orang tua. Selalu menyambut perintah orang tua dengan muka yang penuh basam, penuh senyuman. Nah, apa mak? Tolong dong nak, beliin kecap di warung nak. Mama lagi nanggung masak, nanti gosong nak. Oh iya mak, iya. Dibeliin, mari buru-buru, jangan sampai emaknya nunggu. Begitu sampai rumah nih, masih ngos-ngosan, mak nih kecapnya mak, oh alhamdulillah makasih. Tapi nak maaf nak, nih udara sudah mulai mendung, pakaian di samping belum diangkat. Tolong nak, mama lagi masak nanggung nak. Oh iya mak, ngangkatin jemuran, padahal masih ngos-ngosan. Selesai jemuran sudah masuk waktu zuhur, bapaknya datang. Nah ayo, bentar lagi zuhur, kita sama-sama ke masjid untuk sholat berjamaah. Oh iya pak. Ketika orang tuanya masih ada, dia selalu nurutin apa orang tua, apa perintah orang tua. Ucapan anak yang soleh dan solehah nggak pernah lebih tinggi dari intonasi orang tua. Dan ketika orang tuanya meninggal dunia, subhanallah, anak soleh-soleh ini rajin ziarah ke kubur orang tuanya. Minimal setiap Jumat habis sholat subuh datang ke makam. Sering menghatamkan Al-Quran, sering bersedekah atas nama orang tuanya. Sebelum membaca Quran selalu dibaca doa yang diajarkan guru-gurunya. Allahumma thawaba ma qaratu minal Quran ila ruh walidi
Ya Allah, kalau memang bacaan Quran saya ada mengandung pahala, sampaikan pahala bacaan Quran saya untuk orang tua saya di alam ruh. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di peringatan Maulid dikaruniakan anak yang soleh dan soleha. Tapi maaf, jangan berharap kita punya anak soleh dan soleha kalau bapak ibu maghrib masih rebutan remote TV. Waladin soleh, anak yang berbakti. Yang kedua, ada dalam Islam itu disebut waladun bar, anak yang baik. Yang pertama waladun soleh, soleha ini ya karena orang tuanya soleh dan soleh, ngedidiknya benar secara agama. Yang kedua ada yang disebut waladun bar, anak yang baik. Bagaimana ciri-ciri anak yang baik dalam Islam? Disebutkan waladun bar ay man ata'uhu liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima. Jadi anak yang baik itu ternyata ketika orang tuanya masih ada nampaknya nggak mau nurut, kelihatannya nggak mau nurut. Bu, nak tolong dong nak ambilin gas nak, mama lagi masak nih nak, nggak enak banget gasnya habis. Mama lagi jalan sendiri, mama kan punya kaki. Saya nanggung nih lagi push rank main Mobile Legend. Nah ayo nak kita sholat di masjid. Bapak aja, bapak kan umurnya banyakan dari saya. Masjid golongan 50 tahun ke atas, saya masih muda, gengsi pak masuk masjid. Ketika orang tuanya masih ada, tampaknya nggak mau nurut pak. Selalu saja menggunakan akal dan logikanya. Tapi nih peran orang tua penting. Karena dia punya orang tua yang soleh dan soleha, subhanallah. Ini orang tuanya nggak pernah berhenti meriadohkan anak-anaknya kepada Allah untuk jadi soleh dan soleha. Setiap malam ketika tidur, ya bu, ini yang sekarang ini Kiai minta maaf, kita orang tua lupa meriadohi anak-anak kita. Padahal orang tua kita dulu seringkali melakukan itu pak. Memang bagaimana cara meriadohinya? Diajarkan oleh guru saya Al-Mukarram Rahmatul Abrar Abu Yawasik Pandeglang. Bisa diajarkan sama beliau. Cara meriadohi anak itu ketika anak sudah tertidur di kamar, jangan kecup keningnya langsung berkata good night my dear. Jangan. Tapi ketika anak tertidur, lagi tidur pulas malam-malam, ya, usap dari mulai ubun-ubun sampai ke belakang pundak, sambil bacakan surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Minimal 3 kali. Sambil riyadhah yang kedua, setiap tahajud di sepertiga malam terakhir, di sujud akhir, tambahin setelah baca doa sujud, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Bu, saya juga tahu ibu-ibu kan sering bangun malam-malam kan ya. Ngapain? Bikin repot malaikat bu. Malaikat udah siap-siap ngambil buku catatan, kirain mau tahajud. Kencing doang. Ini loh hal yang sering kita lupakan sebagai orang tua dengan dalih modernisasi. Bener sih, bener anak tidur dibacain Quran cuma pakai YouTube. Memang berapa beratnya kita membacakan Al-Quran surah Al-Insyirah kepada anak-anak kita. Makanya maaf, saya tanya Bapak Ibu dulu ketika masih kecil, kalau masih ingat ya, saya minta maaf, sering nggak terbangun tengah malam melihat orang tua kita lagi ngusapin kita, baik ngusapin pala sampai pundak, pernah nggak? Kalau saya sering, ketika almarhum ayah itu masih di rumah, saat itu saya nggak tahu pak, ayah nih, ya karena saya kami jarang ketemu, saya pikir cuma ngobatin rindu.
Ternyata beliau meridai kami sehingga kami menjadi sekarang ini. Ini yang saya. Maka ketika itu terjadi, percayalah Pak, ketika Bapak Ibu meninggal, Allah bakal buka hatinya. Ini anak dari yang gak mau nurut, yang palinglah dia merasa kehilangan kita saat meninggal. Dia rajin ziarahi kubur kita, bukan cuma setahun sekali saat Idul Fitri. Itu juga cuma bawa pacul sama arif. Udah setahun sekali bawa pacul sama arif, nggak baca Quran di makam. Kita lupa dalam Ta'limul Muta'alim dijelaskan bahwa orang-orang meninggal itu wahum yajlisuna ala maqabirihim. Mereka itu duduk di atas kubur mereka masing-masing, Pak. Mereka menanti kita tuh Pak, anak-anaknya, keturunannya. Mereka duduk Pak. Bahkan dalam satu riwayat diajarkan oleh guru saya Al-Mukarram Kiai Lutfi Zawawi, bahwa setiap malam Jumat itu roh pada pulang ke rumah masing-masing. Ketika di rumah itu masih ada yang baca Quran, masih ada yang sedekah, masih ada yang menjalin silaturahmi, teman-teman orang tua kita, teman-teman kita Pak. Itu ruh saat fajar syuruk, ketika habis maghrib mereka turun, mereka kelilingan tuh. Mereka kelilingan, datang ke tempat anak-anaknya tuh Pak. Ketika ditemuin di rumah masih ada yang mengkhatamkan Quran, sesibuk-sibuknya membacakan Fatihah untuk dirinya. Itu ketika fajar syuruk mereka naik dengan muka yang berseri-seri. Dengan muka yang berseri-seri. Karena girang. Sampai seorang malaikat itu menyetop. Hei, Kang. Pandeglang soalnya meninggal saat itu. Kang, ada apa malaikat? Kamu kenapa setiap naik ke alam ruh mukanya senang sekali sih setiap Jumat pagi? Oh, ya Allah Pak Malaikat, bagaimana saya nggak mau senang? Saya turun, saya kelilingan Pak Malaikat di dunia. Saya lihat anak-anak saya, keturunan-keturunan saya, mereka masih ingat sama saya. Seminimal-minimalnya mereka masih membuatkan haul untuk saya Pak Malaikat. Bagaimana saya nggak mau girang? Mereka akur satu sama lain. Bagaimana saya nggak mau girang? Oh begitu. Iya. Kalau kegembiraan kamu, kata malaikat nih Pak, kalau kegembiraan kamu pagi hari ini, saya tukar dunia beserta isinya, mau apa tidak? Apa kata roh orang tua kita tuh Pak? Oh maaf Pak Malaikat, saya sudah tidak memerlukan dunia beserta isinya. Yang saya butuhkan cuma doa-doa yang terlantun dari mulut-mulut orang yang katanya sayang sama saya. Itu saja yang saya perlukan. Oh begitu ya. Ya sudah silakan. Maaf Pak, maaf Bu. Mungkin kalau masih sebulan 2 bulan kita ditinggal orang tua kita, setahun 2 tahun 5 tahun lamanya, mungkin kita masih ingat. Tapi berapa banyak dari kita yang ingat ke usul dan furuk keluarga kita Pak. Bagaimana nasib kakek uyut kita yang kita sendiri sudah lupa siapa nama mereka. Dan ketika itu terjadi Pak, Jumat pagi kalau kemarin-kemarin saat keluarganya masih ingat, mereka ditawarkan dunia beserta isinya berani ditolak. Pagi tersebut Jumat pagi mereka yang datangi malaikat dengan hati yang gundah gulana. Hei Pak Malaikat, nanaonan Kang? Tawaran kemarin masih berlaku tuh. Oh hampura, tawarannya sudah expired. Nggak berlaku lagi. Jangan sampai kita nanti di alam roh mengalami yang seperti itu. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Mumpung. Makanya saya mau pesan, terutama buat ibu-ibu. Bu, boleh kulat titip pesan Bu? Kenapa bapak-bapak tenang Pak, kita nggak 24 jam menghadapi anak Pak, tapi istri kita yang hampir 24 jam. Makanya saya pesan sama ibu-ibu, berhati-hatilah Bu dalam berucap kepada anak. Ketika anak lagi nakal, ya memang usia-usia seperti itu kan lagi nakal-nakal, jangan jatuh ucapan yang tidak enak kepada anak. Kok begitu Syaki?
Karena guru saya Kisaroni mengajarkan ucapan orang tua kepada anak yang berulang-ulang merupakan bagian dari doa. Lihat-lihat. Ucapan orang tua kepada anak yang diulang-ulang itu merupakan bagian dari doa. Dan doa orang tua kepada anak kad doain nabi li ummati. Seperti doa Nabi kepada umatnya, langit gak bakal nolak. Makanya ketika anak lagi nakal-nakal, jangan langsung keluar kalimat mutiara. Kamu susah dibilangin nak, durhaka kamu nak. Jangan. Karena semakin sering umi mengucapkan kalimat durhaka kepada anak, itu diaminkan oleh para malaikat. Ada satu kisah, boleh saya cerita terakhir ini. Ini kejadian di Arab Saudi, Pak. Kejadian di Arab Saudi. Ada sebuah keluarga ulama terdiri dari suami, istri, dan anak. Ini anak masih kecil. Satu malam suaminya bicara kepada istri, Bu, ada apa Pak? Besok tolong masak yang agak banyakan ya. Karena ada yang mau datang silaturahmi sama kita. Oh baik, ya namanya ulama sering didatengin sama orang. Oh baik Pak, baik. Mulai dari habis subuh masaklah nih. Masak sampai sekitar jam 9-an. Masakan itu sudah setengah yang matang Pak. Sudah setengah yang matang. Ditaruh di meja, ditata sedemikian rupa. Dia punya anak kecil. Namanya anak kecil susah diurusin. Dia keluar dari rumah, keluar dari luar, masuk ke rumah, bawa segenggam pasir, ditaburin pasir ke makanan yang sudah matang. Ayo, kira-kira ibu habis masak, masakannya ditaburin pasir bagaimana Bu? Ibu dari ini anak pun marah, ya Allah nak, mama nih dari habis subuh belum istirahat sampai saat ini nak. Ini sebentar lagi tamu nih datang, bagaimana tanggung jawab mama nanti kepada abahmu nak? Kamu nih luar biasa nak, sumpah demi Allah, mama sumpahin kamu nak, mama sumpahin kamu demi Allah, biar kamu jadi imam Masjidil Haram. Ya Allah, di balik marahnya, di balik hati panasnya, otaknya tetap dingin dalam berpikir. Setiap marahnya orang tua yang keluar kalimat Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram. Berjalanlah waktu sampai ini anak menjelang remaja, usia 15-16 tahun. Ya, tapi di sana walaupun ya orang Arab, ulama Arab, anak usia 9 tahun itu rata-rata keluarga ulama sudah hafal Quran. Ya anak itu sudah hafal Quran, cuma bandelnya nggak kurang. Ya namanya anak kiai. Nah anak kiai kan bandel, nggak ada anak kiai yang nggak bandel Pak. Sampai ketika abahnya meninggal, nih anak masih nggak berubah kelakuan. Dipanggil nih anak sama ibu, nak sini, mama mau ngomong. Mau ngomong apa Mah? Mama nih bilangin kamu nih, ngurusin kamu dari kecil sampai sekarang. Nah, kamu dibilangin masih nggak mau nurut. Nah. Kalau kemarin abahmu masih ada, nak, mama masih ada tempat untuk ngadu. Tapi sekarang abahmu sudah tidak ada. Nak. Dan mama nggak akan sanggup nak ngurusin kamu sendiri. Demi Allah, nak. Mulai siang ini, nak, silahkan kau keluar dari rumah ini. Nak. Mama sudah nggak sanggup ngurusin kau, nak. Silahkan kau keluar nak dari rumah ini. Jangan pernah kau kembali ke rumah ini sebelum kau jadi imam Masjidil Haram. Tetap marahnya imam Masjidil Haram. Berjalanlah waktu dan subhanallah, doa dari ibu yang marah ini Allah kabulkan. Bapak ibu tahu siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dan terbukti seringnya orang tua mengucapkan Imam Masjidil Haram, sampai hari ini Syekh Abdurrahman As-Sudais lah masing-masing menjadi imam sholat rawatib di Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesempatan keluarkan rezeki untuk bisa sholat di Masjidil Haram bersama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Tuh, ya Bu, jadi boleh hati panas sama anak tapi otak dingin. Nah kamu udah susah dibilangin nak mama sumpahin kamu jadi presiden Indonesia. Kan mendingan Pak. Jangan jadi RT Pak, sian amat. RT mah akhir-akhir dah.
kamu nih susah di BM, mama sumpahin kamu jadi pengusaha untuk agamamu nak. Itu masih mending Pak daripada dasar anak nggak menurut orang tua, dasar keturunan jin. Jangan. Iya kalau anaknya nggak berani nyautin, kalau anaknya berani nyaut, kalau saya anak jin bapak. Itu yang kedua ya, jangan pernah putus rahmat Allah, tapi jadikan diri kita ini sebagai sosok soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita terlebih dahulu. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan paling tidak kita dikaruniakan anak yang baik dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal. Yang kedua, yang ketiga ada dalam Islam disebut waladun akun, anak yang celaka. Bagaimana ciri-ciri anak yang celaka? Nah, ini banyaknya anak celaka sekarang, Pak. Maaf, Pak. Anak celaka itu Al-Imam Abu Bakar Asy-Syatta mengajarkan anak yang celaka itu man barra liwalidayhi fi hayatihima wa ata'uhu ba'da mautihima. Nauzubillah. Ketika orang tuanya masih ada, tampaknya nurut, Pak. Tampaknya nurut. Diperintah ini iya jalan, diperintah ini iya jalan, tapi dibalik kenurutan anak itu nih hati-hati, dia menyimpan dendam kepada orang tua. Mama nih ya, kalau nyuruh nggak ingat-ingat, belum selesai ini disuruh ini, belum rapi ini disuruh ini, bapak juga lagi mau asik-asik nongkrong disuruh sholat. Ntar ya Pak, sekarang saya memang tidak berani melawan bapak. Nanti kalau bapak meninggal, nah hati-hati. Karena ini akan jadi bom waktu Pak, yang sewaktu-waktu meletup. Ya. Dan ketika orang tuanya meninggal dunia, na'udzubillah, ini anak Pak, ya Allah, ya Rabbana, enggak mau ziarahin kubur kita, enggak mau menghatamkan Quran buat kita, enggak pernah mereka ingat sama kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah makanya Bapak Ibu, Pak, Bu, boleh ini yang ketiga ini saya kasih pesan boleh? Sekali lagi saya ingin berpesan ini untuk diri saya pribadi sih. Kalau kita ingin ditaati perintah kita, maka sesuaikan dengan kemampuan yang kita perintahkan. Ya. Kalau kita mau ditaati amanah kita, sesuaikan. Jangan sampai lupa Pak, ini terutama orang laki-laki. Maaf, saya minta maaf buat orang laki-laki. Istri dan anak kita dalam Islam itu milkul manfaat, milik yang untuk diambil manfaatnya, bukan milkul mutlak. Memang ada, boleh orang tua nyuruh anak, boleh, tapi juga sesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan macam raja memerintah budak. Belum selesai ini disuruh ini, belum selesai ini disuruh ini. Anak masih usia 10-15 tahun disuruh pergi naik motor. Ini sama aja kita nyelakain anak kita Pak. Dan makanya jangan heran ketika anak merasa keberatan, mau ngomong gak berani, akhirnya menyimpan dendam. Nanti ya Pak, nah, hati-hati ya. Dan ini banyak anak-anak kita sekarang Pak. Kenapa? Karena kita orang tuanya merasa anak-anak kita adalah milkul mutlak. Mutlak benar-benar milik kita. Padahal anak itu adalah amanah yang Allah berikan karena percaya sama kita. Betul atau betul? Menyia-nyiakan amanah itu sama saja khianat dalam Islam. Betul? Dan khianat merupakan salah satu dosa besar di hadapan Allah Rabbul Jalil. Yang ketiga, anak celaka. Moga kita nggak dikarenakan anak celaka dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin ya rabbal. Yang keempat terakhir ada dalam Islam disebut waladun toleh. Kalau yang pertama waladun soleh, yang keempat waladun toleh. Siapa waladun toleh? Anak yang durhaka. Jadi ada anak celaka, ada anak durhaka. Bagaimana ciri-cirinya namanya anak durhaka Pak?
Man ata'uhu liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da mautihim. Mereka dari orang tuanya masih ada sampai orang tuanya meninggal, nggak mau berbakti sama kita. Nggak mau berbakti. Jangankan mereka datang ziarah ke kuburan kita, Pak. Bahkan jenazah masih ada di rumah saja sudah sibuk ngurusin warisan, Pak. Na'udzubillah. Ayo, berapa banyak kita seperti itu sekarang ini? Ya memang jenazah itu masih punya sangkutan sama urusan dunia, hakul adami. Makanya ini yang sudah mulai sering kita tinggalkan sebagai orang Islam. Ketika jenazah ada, itu sudah wajib dipetak, Pak. Kenapa? Karena jangan sampai di kubur itu masih ada harta yang ikut. Kasihan jenazahnya. Ya, dipetak, hukumnya pemetaan, bukan waris. Dan yang dipeta itu harta yang kelihatan, umpama rumah saja dipeta. Karena ini kejadian di keluarga kami. Boleh saya cerita lagi? Terus, bentar. Ini sudah jam 00:10 ini. Ini kalau sudah ngitung hari mah sudah lewat hari nih ya, sudah ganti hari ya. Inilah peringatan Maulid terlama di dunia. Dan saya penceramah terpanjang di dunia. Bayangin saya ceramah dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Nih, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, saya punya cerita dan ini cerita nyata. Ketika orang tua kami meninggal dunia, Rahmatul Abrar Gizaluddin MZ. Setelah jenazah sudah di rumah, bikinlah kami rapat keluarga. Ditentukan yang memandiin siapa saja, yang mengkafankan siapa saja, yang jadi imam sholat jenazah siapa, yang turun ke makam siapa, yang nutup siapa, semua disiapkan. Sudah selesai, nguburinnya di mana? Sudah selesai, kata paman saya saat itu. Ya sudah, yuk kita fardu kifayah, ayah, sianan sudah terlalu lama. Saya bilang sebentar paman, ada satu yang belum. Apa? Tolong petakan rumah ini. Oh, begitu saya ngomong kayak gitu, saudara-saudara saya pada nyerang. Gila lu Sauki. Jenazah masih ada di rumah ngomongin soal warisan. Saya bilang, demi Allah paman, saya nggak peduli soal warisan. Saya cuma pengen melepas hakul adami ayah kepada urusan dunia sebelum beliau diurusin. Karena sampai kapanpun urusan dunia akan menetap sebelum dilepas hakul adami. Selesaikan hakul adami orang tua saya kepada dunia. Semua pada nyerang saya. Sampai ada seorang habaib sudah sepuh, beliau lagi sakit. Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Abdurrahman Basura. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatin lagi jasmaninya. Beliau ketok-ketok pintu. Kita buka, ada apa ini? Sauki, kok ada teriak-teriak dari kamar ini? Malu. Tamu ayah masih banyak di luar. Iya ini silahkan masuk. Kami manggilnya Abdurrahman. Ayah ini masuk. Ada apa ini? Kok teriak-teriak pada? Saya bilang amin. Saya jelasin masalahnya. Saya cuma pengen hakul adaminya ayah kepada dunia ini terlepas. Lalu saya cuma minta pecahin saja di rumah. Dan pecahan rumah ini bukan soal warisan, tapi konteks hukumnya antarodin, sama-sama ridho ada keluar anak-anak ayah. Ami Abdurrahman senyum, beliau berkata, sungguh yang Sauki bilang itu benar. Sauki nggak minta hak waris, beliau cuma pengen melepasin. Jadi nggak ada lagi urusan jenazah sama dunia. Inilah yang sekarang sudah mulai ditinggal nih Pak. Ya. Dan itu prinsipnya antaridho sama antarodin, sama-sama ridho, nggak ada waris di situ. Cuma sebatas melepas. Setelah paham, ya sudah amin. Saya bilang, tolong petakan rumah ini. Semua pada ikhlas, saya yang petakan. Abang semua iya saya ikhlas, kami ikhlas, amin. Tolong petakan. Ya sudah. Sauki, kamu dapat bagian sebelah kanan, Lutfi sebelah kiri, Fikri bagian depan, Zaki bagian belakang. Umi perpustakaan Abah. Semua sudah ridho? Ridho. Ya sudah, urusin Abah. Urusin Abah. Kesian sudah kelamaan. Sudah selesai diurusin, masuk ke dalam kubur, baru bicara soal waris. Kalau memang tidak ada hibah di dalamnya sebelum ketika beliau hidup, baru ngomongin waris. Ini loh Islam Pak.
Dan yang dipecah itu banda yang kelihatan, bukan tanah yang di mana-mana. Ini kan enggak, Pak. Berapa banyak kita yang melakukan seperti itu, Pak? Maka itu masih termasuk hakul adami jenazah di dalam kuburnya, Pak. Masih ada urusan nyampur urusan dunia. Akibat apa? Akibat kebodohan kita akan dunia. Pantas dulu guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Mubarak Rahmatul Abrar, dia sudah wafat. Guru fikih saya. Beliau pernah mengajarkan begini. Ilmu yang pertama kali ditarik dari dunia ini oleh Allah adalah ilmu faraid. Ilmu soal waris. Kenapa? Ketika ulama-ulama waris sudah mulai diangkat oleh Allah, sudah mulai diambilin oleh Allah, maka tidak akan ada lagi yang namanya keadilan. Maka lihat sekarang antar keluarga, adik sama kakak jadi berantem. Betul atau betul? Karena kita sudah terlalu sibuk sama urusan dunia, Pak. Kita nggak mau didik anak-anak kita masuk ke pesantren-pesantren. Ini loh sekarang, Pak. Bahkan saya minta maaf, berapa banyak bahkan sekarang anak-anak sekarang, Pak, orang tuanya masih segar bugar datang ke bapak emak, Pak, saya minta hak waris saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Percayalah, kalau ada yang seperti itu seorang anak di Banyuresmi, orang tua masih ada sudah minta hak waris, percayalah bukan keluarga manusia tapi anak setan. Kenapa? Tidak ada hukum waris selama orang tua masih ada. Nah, contohlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan dia suri tauladan kita benar-benar baik kehidupan kita dalam rumah tangga, kehidupan kita dalam masyarakat, lebih-lebih nanti kehidupan perjalanan kita setelah alam dunia, alam barzakh, alam mahsyar, alam hisab, yaumil mizan, sirat, sampai kondisi surga dan neraka. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita, khusus manijtamahahun nabi sababihim kulluh. Sabil khas Abu Ya Dimyati, Abu Ya Wasi, Abu Ya Asnawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Walid Fizuddin Anjad. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau, Allah lapangkan kubur beliau-beliau, Allah jadikan kubur beliau-beliau lewat keberkahan ilmu sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat. Iya, sebentar lagi. Bu, tolong jangan bubar satu majelis sebelum ditutup sama doa. Karena keberkahan satu majelis bukan penceramahnya lagi bicara, tapi keberkahan satu majelis itu saat ada pembacaan doa di akhir waktu itu sendiri. Disitulah turun rahmat, doa akan dijawab, bangunnya kita dari majelis ilmu mendapatkan ampunan. Ya. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan yang malam hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan majelis maulid ini Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu malam hari ini, majelis ilmu adalah majelis yang di dalamnya disebut nama Allah dan baginda Nabi. Majelis ilmu, majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan dari majelis ilmu malam hari ini, lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan kita duduk bersama para ahli ilmu di tempat ini, serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai asbab apabila ada di antara kita yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luas
luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan Fatihah Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang saleh dan soleha. Lewat keberkahan majelis ilmu Allah jadikan rumah tangga kita semua sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulan nanti kita bawa pulang. Ayo, lewat peringatan Maulid, Bu, Pak, jangan pakai ragu-ragu untuk memasuki anak kita ke pondok-pondok pesantren di sekitar kita. Kenapa? Inilah modal kita sebagai anak. Soalnya kami ini keluarga pas-pasan, Bu. Ada sebuah pepatah Yaman pernah mengajarkan, kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Bagaimana kita masih khawatir takut miskin, sedangkan kita ini hamba makhluk Allah yang maha kaya. Percayalah ketika untuk urusan agama Allah akan berikan kita rezeki terus menerus kepada kita. Amin ya rabbal. Jadi anak-anak kita tanamkan iman kepada anak-anak kita. Tanamkan kepada kita, nah zaman boleh berganti tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silakan berubah tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup, dengan iman saat ini kita berjuang, dan dalam iman nanti kita berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Kepada Allah saya banyak beristighfar dan bertaubat. Ke hadapan Bapak Ibu mohon minta ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka